Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini. Saudara, kita akan meneruskan tentang Alkitab ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa ada salah kaprah tentang Alkitab. Alkitab dikiranya itu palsu, Alkitabnya orang Kristen dikiranya cuma Injil, atau karena bingung lalu dikiranya saling bertentangan, tidak bisa dipercaya dan seterusnya. Jangan kaget ya, lupakan itu karena mereka tidak percaya. Yang tidak percaya tidak usah didengar, namanya juga tidak percaya, tidak beriman kepada Tuhan. Oke? Kemarin kita sudah membahas bahwa ada fungsi yang penting dalam Alkitab yang berfungsi untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk menguatkan, bahkan berfungsi juga menjadi penyuluh dalam kehidupan sehingga kita ngerti, menjadi inspirasi. Oh, ini yang dimaui Tuhan. Sementara yang lain, kita juga kemarin sudah diingatkan bahwa firman Tuhan itu menjadi pelita dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sudah sepakat bahwa mempelajari firman Tuhan bagi orang yang beriman, mempelajari Alkitab bagi kita umat Allah, itu ya dan amin harus dilakukan. Nah, saat ini saudara, saya akan meneruskan bagian yang penting, manfaat membaca Alkitab secara keseluruhan dan apa yang perlu kita cermati lagi. Mari kita siapkan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan ajak kita membuka firman Tuhan dari kitab Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Yang demikian firman-Nya. Judulnya berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Nah, perhatikan saudara, ternyata mempelajari firman Tuhan di dalam Alkitab, Tuhan katakan, jika kita lakukan dengan setia, bukan kalau ingat, bukan seminggu sekali, bukan kalau pas ya nyenengke, ya tidak ya, setiap saat ya, maka harus setia dikatakan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah yang kusampaikan dan seterusnya, dikatakan Tuhan Allahmu mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, segala berkat datang kepadamu. Luar biasa. Secara kalau kita kurang diberkati Tuhan, kalau saya tidak merasakan berkat Tuhan, kalau hidupnya tidak tentram, tidak tenang, hati-hati, jangan menyalahkan Tuhan. Barangkali kita memang belum setia mendengar dan melakukan firman Tuhan ini. Maka pada bagian yang kedua tentang Alkitab, setelah kita tahu kemarin fungsi-fungsi, saya hari ini mengajak kita untuk mencermati berkat istimewa diberikan orang yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu di dalam Alkitab ini, dan tidak terpengaruh oleh suara-suara sumbang, oleh hasutan-hasutan, oleh penistaan-penistaan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Dan biarkan, tak usah membalas. Kita diajari orang yang beriman tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya saya mengajak untuk kita sungguh-sungguh belajar mengenal Alkitab dan membacanya dan melakukannya.
Ada seorang tokoh ya namanya Butafuso dari New York. Dia adalah presiden dari Historical Bible Society. Historical Bible Society. Dia menulis deskripsi yang luar biasa tentang mengapa kita perlu membaca Alkitab. Dia membuat poin-poin yang indah. Yang pertama, Alkitab telah mengubah dunia. Bisa dicek dari bahasa aslinya, bisa dipelajari ajarannya yang sangat indah. Alkitab bercerita tentang kehidupan di dunia dan kehidupan di surga yang beda dengan yang ada di dunia. Saudara tahu, yang lain mengajarkan begini begitu, tapi di dalam Alkitab jelas membedakan bahwa di surga tidak seperti di dunia. Di surga tidak ada nafsu seks, tidak ada bidadari yang kemudian mainnya terus menerus seperti pikiran kotor manusia. Enggak. Nah, ini buku yang mengubah dunia. Maka kalau mau cerdas, mau sungguh-sungguh mengerti, pelajari Alkitab. Dan ada banyak manfaatnya. Bahkan alasan yang kedua ditulis juga bahwa orang-orang bersedia mati untuk buku ini. Wah, Alkitab, buku yang sangat penting, yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa, dialek juga, suku bahasa juga, suku bangsa. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Madura, ada bahasa Batak, ada bahasa macam-macam kan. Wah, buku yang paling banyak diterjemahkan dan orang sungguh-sungguh menghormati. Ada juga yang mengutuk, tetapi itu bukti bahwa Alkitab adalah buku yang paling penting dalam sejarah manusia. Buku yang paling akurat, buku kuno yang paling akurat. Saudara, ada yang bilang begini, wow, ini yang asli adalah Injil Barnabas. Saudara tahu, cek itu buku Injil Barnabas, cek dulu dari bahasa aslinya, dan kita tahu bahwa itu Injil yang palsu. Yang orang lain bilang ini yang asli, justru itu yang palsu. Bahasanya kelihatan. Lain kali kita bahas Injil Barnabas ya. Gitu. Nah, ini akurat banget kalau yang disebut dengan kitab suci kita yang namanya Alkitab itu akurat banget. Kita bisa cek kodek ini, kodek itu, dokumen resminya, gulungan ini, dan seterusnya. Sudah tahu kan? Alkitab yang asli kan ada dua kan? Ada yang dalam bentuk papirus, yang lembaran-lembaran, ada yang bentuknya itu perkamen, gulungan ya, gulungan itu kulit binatang. Jadi semua bisa dicek, semua bisa dicek. Ini asli dan akurat. Tidak ada buku lain di dunia ini yang secara historis sangat akurat seperti Alkitab. Nah, fungsi yang keempat adalah Alkitab berisi tentang pesan kebebasan yang mengubahkan hidup. Kalau saudara menjadi manusia yang bertanggung jawab, baca Alkitab. Karena di situ saudara diajari untuk mandiri, bukan untuk taat pada ini, itu, ini, dan seterusnya. Tapi kita belajar mandiri bagaimana kita menjalani hidup yang menjadi lebih baik. Dituliskan yang kelima, Alkitab menghubungkan kita dengan sosok yang paling penting dalam sejarah manusia, yaitu Yesus. Yesus Kristus, Yeshua Hamasyah, Isa Al-Masih, yaitu juru selamat dunia. Ini soal iman. Ya, jadi dengan membaca Alkitab kita lalu menemukan kebenaran. Oleh sebab itu jangan kaget, ada orang yang semula tidak percaya, lalu dia membaca Alkitab dan dia menemukan mutiara dan akhirnya, loh, wah, hebat, puji Tuhan, dan akhirnya menjadi pengikut Kristus. Itu yang disebut oleh Presiden Historical Bible Society, Butafuso. Saudara, pada bagian lain dia juga menyebutkan bahwa ini sangat penting untuk dicermati dengan sungguh-sungguh, halaman demi halaman, dengan membaca Alkitab. Karena Alkitab punya karakternya sendiri. Kalau kita tidak tahu, kita akan tersesat. Mazmur, itu sebuah ajaran dalam bentuk ya semacam puisi begitu gampangnya. Ada yang lain nanti narasi, cerita.
Ada yang lain lagi nanti nasihat, Amsal. Dan kalau kita tersesat, kita nggak ngerti nanti, Mama. Oleh sebab itu, kita akan teruskan besok untuk lebih membedah Alkitab. Kita sudah tinggalkan tentang prolognya, tentang pengantarnya. Kita besok akan mulai membedah Alkitab. Tentu mulai dari Perjanjian Lama. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, di mana kami belajar untuk memperoleh berkat, dan berkat yang istimewa adalah mempelajari kitab sucinya orang Kristen yang adalah Alkitab. Tuhan, terima kasih. Semoga kami diberkati untuk lebih memahami dan melakukan. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.